Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tausiah Ustadz, tempat kita berbagi inspirasi dan ilmu seputar Islam. Semoga video ini membawa manfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Bismillah. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahilladzi nuzzila ilaihi al-Qur'anu munajjama liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri wal yaqdhan. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah disampaikan pada akhir pertengahan di bulan Ramadan, dan tentu kita sangat berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah yang mengiringi Ramadan kita di tahun ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik, disertai dengan ridha, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, di antara kemuliaan yang melekat pada bulan Ramadan adalah kemuliaan yang disertai dengan pengagungan terhadap Al-Quran, yang sejatinya diturunkan di bulan Ramadan ini membawa misi besar yang didesain bukan hanya memberikan pedoman berkehidupan bagi seluruh manusia di muka bumi ini, namun juga saat yang bersamaan bisa mengangkat status hamba lebih dekat, lebih terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berpotensi melimpahkan banyak perubahan dalam hidup serta pahala-pahala yang berpeluang menghadirkan kemewahan hidup yang abadi di akhirat kelak. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di banyak ayat di beragam surah dalam Al-Quranul Karim tentang keistimewaan yang dimaksudkan. Terkait dengan Ramadan, di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185, masih dalam rangkaian ayat-ayat puasa dari ayat 183 sampai ayat 187, di pertengahannya ayat 185 Allah merangkai dan menegaskan dalam firman-Nya akan keutamaan Al-Quran yang terkait dengan bulan Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan yang kalian menunaikan kewajiban ibadah siam itu, pada saat itulah ada momentum besar, yaitu diturunkannya Al-Quran, yang penurunan Al-Quran ini ditujukan untuk memberikan pedoman berkehidupan bagi seluruh manusia, hudan linnas. Ini yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum era Nabi Muhammad SAW, dan bagi seluruh umatnya sampai kehidupan di muka bumi ini tuntas terselesaikan. Sebelum era Nabi Muhammad SAW, tentu setiap nabi rasul diberikan oleh Allah kitab yang berisi pedoman berkehidupan untuk umatnya masing-masing. Nabi Musa alaihissalam misal sangat viral diketahui mendapatkan Taurat, satu kitab bimbingan untuk umat beliau di masa itu. Ketika diturunkan Taurat, Allah menegaskan fungsi Taurat itu adalah pedoman berkehidupan dan disebut dengan hudan. Di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat kedua misalnya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan dengan keagunganku, kata Allah, aku anugerahkan, aku berikan kepada Musa alaihissalam itu kitab, yaitu Taurat. Di Quran surah ke-3 Al-Imran di ayat ke-3, di antara rincian kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, maka disebutkan nama Taurat. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Wa ataina Musa al-kitaba, dan dengan keagunganku, kata Allah, aku berikan, aku anugerahkan kepada Musa kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan
kami jadikan, kami tetapkan kitab yang dimaksudkan Taurat itu adalah pedoman berkehidupan. Bagi siapa? Umat Nabi Musa. Karena umat Nabi Musa itu terbatas di kalangan Bani Israel saja, maka petunjuk itu pun didesain untuk berkehidupan bagi kalangan Bani Israel. Yang kelak nanti akan diteruskan, disempurnakan di eranya Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel juga berupa Injil. Di era Nabi Muhammad SAW, diksi yang disampaikan itu tidak dicukupkan pada komunitas tertentu. Seperti Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Sebelumnya bahkan nanti era Nabi Nuh alaihissalam, era Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Itu ada umatnya masing-masing. Untuk umatnya, untuk kaumnya. Al-Quran itu berbeda. Al-Quran lebih komprehensif. Al-Quran lebih istimewa ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau penutup para rasul, penutup para nabi, dan risalahnya akan berlaku universal untuk semua kalangan dari mulai beliau diutus sampai kehidupan berakhir. Jadi tidak akan ada umat lagi setelah itu karena beliau rasul penutup untuk umat penutup sampai kehidupan berakhir. Karena itulah risalah yang dibawa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pedoman berkehidupan yang disampaikan pada beliau untuk diajarkan pada umatnya, maka dinamai kitabnya, pedomannya dengan nama Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, dan fungsinya hudal linnas. Quran ini ternyata desainnya disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, diteruskan, diajarkan kepada kita. Desainnya bukan hanya sekedar untuk dibaca, untuk dipahami sebagai kitab, untuk diakui sebagai kumpulan firman. Lebih dari itu, ternyata kumpulan firman itu, kitab itu, Al-Quran yang mulia itu pedoman berkehidupan linnas untuk semua manusia. Jadi penjagaan Allah terhadap Al-Quran saking tingginya, Allah sangat menegaskan ini satu, akan terjaga Al-Quran ini sampai kehidupan berakhir, karena apa yang terkandung di Al-Quran itu mesti terus berkelanjutan, akan terus sesuai dengan pergantian-pergantian manusia, pergantian-pergantian era, pergantian generasi. Jadi mau berganti generasi sampai kapanpun hingga kehidupan berakhir, kandungan Al-Quran akan selalu sesuai dengan era berkehidupan di masa-masa yang dimaksudkan. Ini yang ditegaskan di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9 ketika Allah menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dengan keagunganku, kata Allah, kami yang telah menurunkan Al-Quran supaya engkau ingat, ini firman, ini pedoman berkehidupan, engkau ingat dengan Allah, dan demi keagunganku, kata Allah, aku jaga Al-Quran ini terjaga, tidak hilang hurufnya, tidak hilang ayatnya, tidak berubah cara bacanya, sampai kini, sampai kapanpun, sampai selesai kehidupan di bumi, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saking dahsyatnya Al-Quran ini terjaga di setiap generasi untuk menjaga fungsinya. Jadi siapapun yang hidup di era kapanpun, di masa kapanpun, itu saat dia akan berkehidupan, semua pedoman berkehidupannya tidak akan keluar dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda, dan di dalamnya bukan hanya pedoman yang ditampilkan begitu saja, dijelaskan oleh Allah. Ini bagian-bagian dalam kehidupan, dari mulai kita dalam kandungan, bahkan sebelum terlahir, saat dilahirkan, tumbuh berkembang, remaja, fase pemuda, pemudi, sampai berumah tangga, sampai jadi ayah, ada anak-anak, sampai ada jadi kakek, jadi nenek, secara keluarga, secara sosial, ada yang punya tugas-tugas tertentu, ada yang barangkali aktivitasnya yang aktif di kedinasan, ada yang di birokrasi, di militer, semua aspek kehidupan yang mungkin dilakukan, itu petunjuknya ada dalam Al-Quran. Dan dahsyat sekali, terukur, runtut, bahkan sampai menjelang kematian, sampai meninggal suasananya seperti apa pengantarnya. Ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah, ada yang wafatnya tenang, ada yang wafatnya gelisah. Sampai pasca meninggal apa yang akan dilalui di alam kubur, bagaimana suasananya. Sampai setelah itu apa yang terjadi, sampai kembali kepada Allah. Silahkan temukan satu pedoman berkehidupan yang komprehensif, menjangkau semua dimensi kehidupan yang akan kita lalui. Silahkan lihat bagaimana pedoman itu disajikan, terukur, nyata, dapat dibuktikan, yang sekiranya bisa sama dengan Al-Quran. Anda tidak akan temukan
Satu kitab yang berisi pedoman berkehidupan yang nyata wujudnya bisa dirasakan dan abadi sifatnya di setiap masa, tidak pernah berkurang, baik lafadznya, maknanya selalu berkesesuaian, dan itu bisa dibuktikan dalam berkehidupan. Ini menunjukkan bahwa kitab ini bukan rekayasa manusia, bukan buatan manusia, tapi memang real sebagai firman yang sejatinya hanya bisa disampaikan oleh zat yang menciptakan kita. Karena pedoman yang komprehensif itu hanya bisa dibuat, disampaikan oleh penciptanya. Anda bisa melihat handphone, ada pedomannya. Siapa yang bisa menyampaikan pedoman itu yang rinci, yang meneruskan? Ya pembuatnya. Dia menyampaikan, kemudian dia menuliskan, dia menyampaikan, dicetak, diteruskan kepada kita, kita merujuk ke situ. Jadi yang membuat itu yang paling mengetahui. Yang mencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tahu tentang karakter kita, tentang kehidupan kita. Dia yang menciptakan alam semesta, dia yang menciptakan kita berkehidupan, darat, laut, udara, dan seterusnya. Karena Allah yang menciptakan sangat tahu tentang kita, maka Allah dengan sifat sayangnya memberikan kepada kita jalan. Ini yang harus kamu tempuh. Ini yang harus kamu lakukan. Di rumah tangga akan ada kejadian seperti ini. Mungkin ada miskomunikasi, mungkin ada persoalan kamu dengan mertua, dengan orang tua. Boleh jadi akan bisa hadir dalam berkehidupan, kamu muslim, orang tua belum beriman, bagaimana bersikapnya. Boleh jadi ada transaksi dalam berkehidupan, utang piutang, pinjam meminjam. Boleh jadi ada ekspansi militer, bagaimana menyikapinya, sampai sedetil itu. Ya, ini mustahil bisa hadir kecuali dari yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya. Karena Al-Quran bukan makhluk, difirmankan oleh Allah, disampaikan kepada Rasulullah, diajarkan kepada kita. Nah, karena ini pedoman hidup, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan dijelaskan kepada kita, maka penjelasan ini sejatinya diterangkan oleh Nabi SAW menjadi kurikulum kehidupan. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu melebihi interaksi sekedar bacaan. Seharusnya bukan sekedar interaksi membaca atau menyimpan mushaf di tempat tertentu, tidak. Ya, yang paling dahsyat adalah kalau kita ingin merasakan kenikmatannya, berkahnya, kebaikannya, kesuksesannya, maka posisikan Al-Quran sebagai firman yang membimbing kita berkehidupan. Posisikan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan. Karena itu, di dalam surah Al-Isra, di ayat ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi, jaminan yang pasti kepada setiap hamba. Ketika diikuti petunjuk Al-Quran ini, pasti manusia akan selalu berada dalam track yang terbaik, yang lurus. Lurusnya itu paling lurus, paling benar, paling terbaik. Ini yang dimaksudkan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah, sungguh aku bersumpah, dan menggunakan inna di situ, huruf taukid dan nasab, untuk meyakinkan, menguatkan, membuka kepada kita gambaran tentang sesuatu yang akan disampaikan. Aku tegaskan, kata Allah, Al-Quran ini bukan sekedar diturunkan untuk sekedar dibaca, bukan. Tapi yahdi lillati hiya aqwam, akan membimbing kamu, menunjukkan kamu, mengarahkan kamu kepada segala jalan hidup yang paling lurus. Aqwam. Aqwam itu bentuknya isim tafdil, ya superlatif, lebih dari biasanya. Jadi apapun yang Anda kerjakan di rumah tangga, kalau Anda ikuti pedomannya, maka rumah tangga Anda akan menjadi rumah tangga yang paling lurus. Ingin bahagia, bahagianya paling bahagia. Ingin sukses, paling sukses. Ingin damai, paling damai. Karena kurikulumnya ada di situ. Jadi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, sederhananya kita ada di level apa, di tingkat aktivitas apa, keluarkanlah kemudian bimbingan kurikulum kehidupan yang ada di Al-Quran yang sesuai dengan apa yang sedang kita lakukan dalam berkehidupan. Ya, contoh misalnya ada standar kita. Kita merasakan saya di keluarga posisi sebagai ayah misalnya. Anda yang ada sebagai ibu, ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Keluarkanlah di Al-Quran. Bagaimana karakteristik seorang ayah? Apa tugas-tugasnya? Seperti apa idealnya dia bersikap? Demikian untuk ibu, demikian untuk anak. Lalu tilawahi ini, kaji, pahami, dan praktekkan dalam berkehidupan. Itu dijamin, kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam. Itu akan ditunjukkan bagaimana bersikap, berkarakter yang terbaik, sehingga menjadi ayah Qurani yang terbaik, ibu Qurani. Dan ini yang menyampaikan, yang menciptakan kita, ya kan? Yang menciptakan kita, memberikan bimbingan kepada kita, dan luar biasanya semua bimbingan ini di setiap step kehidupan yang kita lalui, termasuk beraktivitas.
Anda yang jadi pengajar, yang jadi pebisnis misalnya, itu kita bisa keluarkan ayatnya. Oh, ini ayat yang terkait dengan kedokteran, ayat-ayat bisnis. Jadikan kurikulum dalam berkehidupan. Maka dengan kita mengikuti tuntunan ini dan detailnya dilihat bagaimana Nabi menunjukkan kita dalam praktek kehidupan beliau. Ini nilainya, ini pesan moralnya, ini nilai yang dibawa, ini pedomannya. Al-Quran acuannya, penjelasnya pada keterangan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Perhatikan apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat jahiliyah. Bahkan dinamakan jahiliyah untuk menunjuk akumulasi titik keburukan yang muncul pada saat itu. Jadi bagaimana titik-titik terendah yang muncul pada saat itu, baik kriminalitasnya, pergaulan sosialnya, keburukannya, berakumulasi menjadi nilai-nilai yang tidak memiliki peradaban. Lantas datang Al-Quran, dibimbing oleh Nabi kurikulumnya, kemudian diajarkan secara detail, secara bertahap. Memperbaiki dari aspek personal, individual, sampai ke aspek sosial kemasyarakatan. Dibimbing satu-satu, 1, 2, 3, 4 stepnya. Apa yang terjadi? Mereka berhasil mentransformasikan diri mereka dari citra jahiliyah menjadi khairu ummah. Dan itu mendapat pengakuan langsung yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan dari kalangan manusia yang berkehidupan di bumi. Anda bisa bayangkan dari jahiliyah bertransformasi menjadi khairu ummah. Dan ini bukan fiksi. Mereka bukan tokoh-tokoh fiktif. Ya, kita bisa lacak dalam sejarah. Siapa yang tidak kenal, tidak tahu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Itu namanya benar ada dalam sejarah, bisa kita lacak, perjalanan hidupnya ada, bekas-bekasnya ada, dan mereka berhasil mengantarkan perubahan bahkan dalam level kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan lintas benua bahkan. Ya, hadir dalam konteks berkehidupan bukan hanya di Arab saja pada masa itu, tapi menginspirasi sampai membangun peradaban di Eropa. Itu kan spirit Quran yang dibawa ke Eropa itu. Ya, nilai-nilai bersejarah dari mulai nilai-nilai keyakinan, akidah, kemudian ibadah yang benar, pancaran dari hasil akidah dan ibadah itu tatanan kehidupan yang harmoni, membentuk kemajuan, hasilnya peradaban 7 abad kan di Andalusia itu. Kemudian di timur, bagaimana di Irak kan, di wilayah Persia itu maju juga luar biasa. Ketika Quran didekati, kemudian diinteraksikan, kurikulumnya dikeluarkan, diriset, diterapkan dalam kehidupan, maka itu nyata. Itu jaminan dari Allah akan mengarahkan manusia, membimbing manusia ke puncak yang terbaik dari karir yang sedang mereka titi. Jadi tugas kita saat ini sederhana sebetulnya, simpel. Ya, karena Qurannya sudah ada. Kemudian miniasi kehidupan Nabi itu oleh para ulama sekarang dikodifikasikan dalam bentuk kitab hadis. Sahih Al-Bukhari saja, itu Sahih Al-Bukhari kan penjelas kurikulum dari Al-Quran, dari keterangan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau yang menerangkan tentang kandungan Al-Quran, dikodifikasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari menjadi 97 tema. Ya, jadi sederhananya di tema-tema itu pun kita sudah diberikan kemudahan tuh, dan ditunjukkan. Ini Kitabul Iman, topik yang kedua tuh, ada 57 hadis kurang lebih, tuh kan? Ini kalau Anda bertanya, iman saya suka naik turun. Kalau sedang naik saya semangat ibadah, jangankan fardu, sunnah pun dikerjakan. Tapi kalau sedang turun, fardu pun kadang terlambat. Bagaimana cara naikannya dan dijaga supaya stabil? Baca Kitabul Iman tuh. Ya, ini ada topiknya, ayatnya disampaikan dulu, ayat Qur'annya ini apa, hadisnya apa, bimbingannya apa, contohnya apa. Lalu ada Kitabul Ilmi, ya, topik tentang pengetahuan. Dari Kitabul Ilmi ini kita belajar tentang bagaimana kemudian cara menuntut ilmu, kapan waktu yang terbaik. Ayat-ayatnya ada, hadisnya ada, lalu diterapkan dalam dunia pendidikan. Bawa tuh. Ya, bahkan para ulama membawa itu semua, kemudian mengarang kitab-kitab mereka dan jadikan sebagai patokan dalam dunia pendidikan. Itu ada yang mengarang seperti itu. Ya, seperti Al-Imam An-Nawawi saja punya kitab At-Tibyan misalnya fi adab hamalatil Quran. Itu dirincikan tentang hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, bagaimana menjadi siswa yang baik, guru yang baik, sampai diatur cara masuk ke ruang belajar seperti ini, berinteraksi dengan guru begini, dengan teman-teman begini, dan hasilnya berkah. Lihat orang-orang dulu. Ya, jangan batasi pengetahuan keislaman itu pada hazanah-hazanah spiritual saja, yang sifatnya keagamaan seperti tafsir misalnya, hadis, fikih. Jangan batasi di aspek ini saja. Lihat orang-orang dulu yang sama-sama hafal Quran, sama-sama menghafal hadis juga, dan mereka menjadi ilmuwan.
Apakah kita tidak harus memviralkan nama-nama sebesar misalnya Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Batutah yang berpetualang itu, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu kan, Al-Farabi. Bukankah di antara mereka itu Masya Allah ada yang cendekiawan di ilmu matematika, ya, di Al-Jabar sebelumnya, kemudian ada ahli astronomi, ahli kimia, Jabir bin Hayyan, riset tentang prototipe pesawat terbang, ya, Ibnu Firnas dan turunan-turunan yang lainnya. Betapa luar biasa. Dan hebatnya, mereka dari semenjak kecil mengawali dengan interaksi terhadap Al-Quran. Rata-rata penghafal Quran. Penghafal Quran. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Sina, pakar kedokteran itu? Bermula dari Al-Quran. Siapa yang tidak kenal misalnya dengan Ibnu Rushd? Ibnu Rushd itu kan menarik tuh, pemikir juga, ya, dokter bedah juga, tapi hafal Quran juga dan paham fikih. Bahkan beliau menulis kan salah satu buku yang sekarang menjadi pedoman tuh tentang perbandingan di fikih itu. Ya, beliau menulis tentang buku namanya Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid ini dikarang oleh siapa? Oleh dokter ahli bedah. Namanya Ibnu Rushd, dikenal dengan Averroes. Ya, seorang dokter ahli bedah, seorang pemikir, hafal Quran dan bisa menghadirkan masalah-masalah fikih yang dikomparasikan satu dengan yang lain. Ini sangat menarik sekali. Ya, jadi tugas kita, teman-teman sekalian, di Ramadan ini, bulan Al-Quran, bulan interaksi dengan Al-Quran, lebih dari sekedar kita meningkatkan bacaan. Bacaan itu pembukanya, yang mengantarkan rasa yang tinggi, keterikatan kita terhadap Al-Quran. Kalau sudah terikat, tak ingin jauh, ingin selalu melekat, maka kita kaji. Puncaknya adalah kita mengkaji, menghadirkan kurikulum, yang dengan kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan kita, terapkan dalam kehidupan. Seorang ibu keluarkan ayat-ayat tentang perempuan, ya, tentang ibu, tentang istri, posisinya apa itu yang dilakukan. Lalu lihat prakteknya. Dalam hadis-hadis Nabi ada petunjuknya. Di Al-Bukhari lengkap sekali 97 topik itu. Ada topik kesehatan, kedokteran, kitabut tibbi, kemudian juga ada topik militer misalnya, ada topik pemerintahan, kitabul imarah, dan seterusnya. Dan ini di riset pun sangat luar biasa. Bahkan di barat mereka tidak malu untuk meriset. Ya, orang-orang Yahudi saja mereka rajin meriset ayat Quran, hadis-hadis, sampai hadis akhir zaman, eskatologi, bahkan tentang peristiwa-peristiwa mendekat ke kiamat itu paling rajin mereka riset. Jadi Anda bisa bayangkan yang non-muslim saja betapa mereka mengharapkan saripati Quran dan hadis itu bisa membawa kebaikan-kebaikan, lalu mereka riset dan mereka bawa nilainya, mereka terapkan. Kenapa kita yang muslim yang memang dengan itu Quran diturunkan, pedoman hidup kita tidak lebih bersemangat? Karena itu nuzulul Quran bukan hanya momentum yang secara formalitas menghadirkan satu acara untuk kita bisa mengingat Al-Quran lagi, menerangkan fungsinya. Lebih dari itu, momen nuzulul Quran yang dikuatkan, diingatkan setiap setahun sekali itu dengan fitrah yang dilekatkan kepada kita untuk mengingatnya. Bahkan sementara orang juga merayakannya, menghadirkannya sebagai bagian dari sesuatu yang penting dalam hidup. Yang penting itu tidak akan menjadi penting kalau kita tidak pernah menggunakannya. Karena itu momentum kali ini kita harus berpikir dengan melompat lebih jauh lagi. Seperti orang terdahulu, jadikan itu sebagai patokan kehidupan kita. Sekarang saatnya kita banyak meriset, keluarkan kurikulumnya, terapkan dalam kehidupan kita, cari ayat-ayatnya, lihat kemudian tafsirnya, penjelasan hadisnya, dan lihat orang dulu bagaimana yang mengamalkannya. Setelah itu, tunggangi itu semua, praktekkan dalam kehidupan, dan lihat apa yang terjadi. Menariknya, semua itu bukan hanya akan bermanfaat saat di dunia. Allah menjamin, bila kita mampu mengerjakan itu, manfaat yang dilakukan bukan hanya mendatangkan kemuliaan dunia, setara dengan manusia-manusia lainnya mendapatkan kesuksesan, bahkan lebih daripada itu, tapi di akhirat ada sesuatu yang luar biasa. Ketika Anda mengerjakan aktivitas yang disandarkan pada bimbingan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana memandang, lihat ayatnya membimbing kita seperti apa memandang, bagaimana bicara, bagaimana mendengar, bagaimana berjalan, bagaimana berkehidupan. Ayatnya semua ada, lihat hadisnya. Maka perhatikan kabar gembiranya. Saya ingin lengkapi di ayat ke-9 di surah ke-17 Al-Isra tadi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Satu, aspek dunianya. Wa yubashshira, dan memberikan kabar gembira. Mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar gembira terhadap insan-insan beriman. Orang-orang yang yakin bahwa kalau saya hidup berdasarkan petunjuk Quran itu akan mendapatkan kebahagiaan, jalan yang benar, yang paling lurus. Kita yakin dengan Quran,
kita yakin dengan berkahnya, yakin dengan petunjuknya. Bermodal keyakinan ini, kita jadikan Quran sebagai panduan beraktivitas. Maka kata Allah, aktivitasnya akan berubah menjadi soleh. Dia akan beramal bukan sekedar beramal, tapi beramal soleh. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna s-salihati. Semua pekerjaannya akan dinilai oleh Allah sebagai soleh. Memandangnya soleh, mendengarnya soleh. Jadi suami soleh, jadi istri solehah, jadi anak soleh. Anna lahum ajran kabira. Maka aku siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amal perbuatan yang jadi soleh itu punya nilai di sisi Allah. Nilainya berupa pahala yang sangat besar. Jadi ternyata ada investasi ketika kita beraktivitas menggunakan pedoman Al-Quran. Dunianya dapat, akhiratnya dicatat. Jadi dunia sukses, akhiratnya mulia. Karena itu saya ingin ingatkan kembali, Ramadan tahun ini mesti beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Bagus kita membuat momentum, bikin peringatan, bikin kajian, sangat bagus, sangat didukung, sangat disupport untuk memberikan pencerahan, kesadaran bahwa nuzulul Quran itu sangat penting. Tapi lebih daripada itu, esensinya mesti kita dapatkan. Quran itu nuzul, turun, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada kita, bukan hanya untuk turunnya yang penting. Tapi ada esensi di balik turun itu berupa kurikulum kehidupan. Itu yang harus kita keluarkan sehingga mampu merubah kita dan mengeluarkan kita minadh-dhulumati ilan nur, dari bagian-bagian episode kehidupan yang gelap, sulit mengarah, kadang berbelok ke tempat yang tidak disukai Allah, bertindak sesuatu yang tidak tempat, ilan nur, kepada cahaya. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu. Dan orang-orang terhebat itu, umat Nabi Muhammad yang baik itu adalah orang-orang yang mampu mengikuti nur yang diturunkan pada Muhammad SAW. Nur yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Itu yang disinggung di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu di ayat yang ke-157. Semoga tahun ini kita lebih berkah. Semoga tahun ini Allah meridai kita. Dan semoga tahun ini Allah jadikan Al-Quran senantiasa melekat dalam kehidupan kita. Dan dimuliakan kita di dunia dengan Al-Quran, berpulang ke akhirat sebagai ahli Al-Quran yang diberikan jubah kehormatan, mahkota kehormatan, dan dihadirkan, ditempatkan di tempat yang paling terhormat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.